Para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel bermaksud untuk amar makruf media sosial. Nah, kali ini kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah anggota DPR RI, sekarang ada di Komisi 10. Komisi 10 merupakan partner dari Kementerian Pendidikan. Dan tentu saja siapa narasumber kita? Narasumber kita adalah Dr. Ferdiansyah, MMSI. Beliau adalah wakil dari Golkar dan di Komisi 10 sudah 6 kali. Saya sangat kagum dengan beliau. Rata-rata anggota DPR itu 2 kali atau 3 kali maksimal sudah drop out. Tapi Mas Ferdi ini luar biasa. Artinya akseptabilitas di mata pemilihnya luar biasa. Nah, saudara, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono, MPD, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Apa yang kita bincangkan saat ini mungkin apa apa episode pertama, mungkin tergantung Mas Ferdi waktunya mau datang ke sini lagi atau tidak, yang minggu yang akan datang. Nah, eh, apa materinya saya sampai grogi menghadapi Mas Ferdi sehingga omongannya jadi kita akan berbicara mengenai apa masukan dari Mas Ferdi untuk Kementerian Pendidikan agar kita bisa menyiapkan generasi muda kita, generasi Z ini dan generasi Alpha untuk bisa menjadi pemimpin baik dan bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 sekaligus memanfaatkan yang namanya bonus demografi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Yanto, yang mitra kami dari dulu sampai sekarang ya saya anggap mitra karena dulu sebagai mitra struktural, sekarang sebagai mitra diskusi tentang pendidikan. Ya, Dan salam hormat untuk para penonton Suyanto.id. oke, terima kasih. Kita sekarang mitra sosial dan kultural, gitu. Ya, 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 gimana Mas Ferdi? Pak Prabowo baik. sudah melantik menteri, menteri Hmm. pendidikan kita juga ada, terutama pendidikan dasar, Mas Mukti. Apa saran, masukan panjenengan ya? Dan tentu Ya, saja ini luar biasa masukan nanti bagi Mas Menteri supaya pendidikan kita baik-baik itu. Gimana Mas? ya, terima kasih Mas Yanto. Kita bersyukur dan kepada Pak Presiden Prabowo untuk Menteri Pendidikan Dasar, karena kita batasi ya tentang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini adalah dipilih Mas Mukti yang notabene juga adalah pengurus teras di PP Muhammadiyah. Karena saya tahu persis PP Muhammadiyah ataupun Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki sejumlah sekolah dari jenjang dasar sampai menengah dan perguruan tinggi. Nah, ini yang kita syukuri. Artinya apa? Di sini Mas Muti sudah tidak terlalu banyak melakukan belanja masalah. Karena apa permasalahan yang ada di Muhammadiyah yang dilaksanakan, saya yakin dan percaya juga sebenarnya hampir sama ataupun sama dengan terjadinya suatu permasalahan yang ada di sekolah-sekolah di tempat yang lain. Yang pertama harapannya nih Mas. Nah, Ya, kalau harapan nanti aku harapan yang tidak terlalu muluk-muluk dulu. mhm. Yang Oke. pertama harapannya kan gini. Yang pertama orang kadang-kadang mempunyai pakai indikator-indikator Mas Yanto. Ya, Yang pertama yaitu namanya usia lama sekolah. Rata-rata usia lama sekolah. hmm. Nah, sekarang ini kan ternyata kalau mau jujur, tolong dikoreksi datanya Mas. Kita kan belum nyampe 9 tahun. Ya belum. Belum kan? Nah, 9 tahun. Padahal perintah konstitusi kita yang
pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan membiayai pendidikan dasar. Diterjemahkan dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah dimaksud dengan pendidikan dasar itu adalah SD dan SMP. Ya. Sementara kemarin Nadiem menetapkan pakai wajib belajar sampai 13 tahun. Kan ini adalah yang perlu kita cermati dan kita evaluasi kembali. Apa iya kita mau 13 tahun dalam tempo 5 tahun? Nah, saya sih ini yang harus dihitung kembali oleh nanti Mas Bukti. Kalau kita fokus dulu terhadap wajib belajar 9 tahun itu. Ya. Artinya apa? Yang kita butuhkan dari DPR, kita akan dorong, kita akan dukung. Tapi dihitung, setiap kenaikan 0,1% untuk penuntasan, katakanlah untuk mencapai usia belajar, rata-rata lama sekolah itu mencapai 9 tahun, itu dibutuhkan anggaran berapa? Terus dari dulu, semenjak Nadiem terpilih, tidak pernah dijawab oleh Nadiem Makarim. Nah, itu yang pertama. Karena apa? Itu menjadi penting. Dan di beberapa filosof pendidikan yang saya baca dan juga teori-teori dunia pendidikan, pendidikan dasar adalah dalam hal SD SMP adalah menjadi titik awal keberhasilan seorang untuk melakukan pendidikan selanjutnya dan pendidikan selanjutnya untuk kita bermasyarakat. Ya. Konon kabarnya gitu. Tolong dikoreksi nih, kan Mas Yanto kan Ya. dokter di bidang pendidikan. Ya. Nah, ini benar nggak statement ini? Nah, ini pendidikan dasar. Betul. Itu harapan pertama. Harapan kedua, yaitu baru kita bicara merambah kepada kualitas atau mutu. Mutu ini nggak bisa disamaratakan. Kita Indonesia, lagi-lagi orang dari Sabang sampai Merauke mau disamaratakan dalam konteks mutu tentu tidak bisa. Ya. Yang menjadi target kami kalau boleh bersaran adalah memperkecil disparitas kesenjangan mutu di kalangan dunia pendidikan. Nah, itu aja, ya kan, memperkecil disparitas. Karena kita kalau bicara mutu tidak mungkin semua diratakan. Yang sudah maju biarkan maju Ya. sekali, kita dorong. Yang kurang kita bina, kita angkat supaya juga terangkat. Ya, saya setuju. Tapi, Ya, saya setuju, Mas. Yang maju ya, biar tetap maju, yang belum hmm, maju kita tarik. Jangan sampai yang maju itu menunggu yang belum maju. Sehingga iya, sehingga sekolah unggul, sekolah favorit itu dimusuhi. Ya, saya nggak setuju. iya. Gimana? Ya, Karena Mas. kan, ya, karena kan kita ini apa namanya mendekat, memperkecil ya. Jadi bahasanya yang lebih tegas meminimalkan masalah. Nah, itu dari konteks mutu. Yang ketiga, relevansi atau juga daya saing. Artinya relevansinya hasil produk pendidikan. Nah, jangan sampai ya ini guyonannya nih, misalnya non sewu SMK bisa, ternyata nggak bisa-bisa kan gitu kan. Nah, ini kan artinya apa? Dari artinya SMA, teman adik-adik kita, anak-anak kita, peserta didik itu jangan dijebak atau dibuat. Jadi itu motivasi boleh sebagai motivasi, tapi kalau itu terjadi menjadi sebuah opini, ternyata kenyataannya berbeda kan akan menimbulkan kekecewaan besar. Nah, ini yang juga hati-hati yang bisa kita lakukan. Nah, kan ingat dulu kan waktu Mas Yanto ngajak saya kita lihat SMK untuk memproduksi complete knockdown sebuah laptop merek sesuatu. Nah, tapi kan kenyataannya sekarang juga tidak bisa berlanjut. Artinya apa? Artinya memang ini harus dijaga sustainable-nya. Jadi daya relevansi ini juga dikaitkan dengan dunia usaha atau dunia lapangan pekerjaan yang tersedia. Jadi artinya dalam konteks ini ya harus disiapkan kerjasama dengan Budi yang sudah bagus dilanjutkan, yang belum bagus dikoreksi. Yang keempat, tata kelola. Tata kelola ini Mas Yanto ibarat telur dan ayam, kadang-kadang juga bagaimana untuk melakukan supaya pembenahan. Nah, yang kita lihat di sini tata kelola tidak semuanya bisa dilakukan secara IT.
Ya. Tidak tidak semuanya bisa dilakukan dengan IT. Artinya apa? Oh. Harapan kami juga ada tata kelola yang memang secara monitoring dan evaluasi harus dilakukan. Tidak semuanya bisa dengan IT. IT tidak bisa diajak bicara. Hmm, Jadi dan itu yang juga harus kita pahami. Jadi laporan, evaluasi, hasil-hasil pendidikan di daerah itu memang bisa dengan adanya teknologi bisa dilakukan teknologi, tapi pada kenyataannya termasuk yang proses belajar mengajar tidak bisa semuanya dengan IT, Mas Yanto. Ya. Karena apa? Sentuhan antara guru dan murid itu sangat diperlukan. Diskusi antara murid, guru, dan siswa itu sangat diperlukan. Bahkan saya pernah bilang, kalau perlu terima rapat itu 3 hari, Mas, bukan 1 hari. Jadi ngobrol jadi satu orang, ya kapan lagi? Kalau nggak ada komunikasi. Jadi guru, siswa, dan orang tua murid itu berdiskusi. Ini gimana perkembangan anaknya. Jadi paling tidak satu anak membutuhkan sekitar 40 menit. Jadi kalau ada 30 siswa ya 40 menit kali 30 siswa. Oleh karena itu terima rapot tidak bisa 1 hari. Ya. 3 hari ini serius, ini sangat serius. Nah, tata kelola juga mengenai nanti berkaitan dengan sistem pelaporan nanti lah, ya kan, bagaimana nanti laporan semuanya pakai ya macam-macam lah. Terus pembelian barang, tidak semua pembelian barang juga bisa menggunakan teknologi. Nah, maksud kami baiknya gini, diantaranya misalnya kalau ada barang itu di daerah itu ya jangan pakai buka aja, jangan pakai siplah lah. Itu kacau itu jadi membuat orang duitnya keluar dari daerah. Karena apa? Kunci keberhasilan sebuah perekonomian di daerah yaitu duit seminimal mungkin keluar dari daerah tersebut. Kalau enggak duitnya keluar, ya masyarakat kan tidak bisa bermanfaat ya. Ya. Termasuk juga pemanfaatan tanda petik, misalnya kalau memang ada PPDB, ya makanlah warung Padang, makanlah warung Tegal, makanlah warung Sunda, kan gitu kan, makanlah warung Jogja. Ya. Jangan menggunakan pembelian melalui siplah. Ya. Warung Ini Mas saya Pati, kritik. Mas, belum disebut. Nah, warung Mas Yanto kan gitu kan. Itu Mas, yang kira-kira. Ya, ya, panjenengan kan terpilih 6 kali. ya. Tentu dekat dengan apa konstituen, dengan Hmm. para pemilih yang kebetulan guru. Hmm. Mas Ferdi, guru-guru yang di daerah itu melaksanakan kurikulum Merdeka itu dengan gegap gempita, gembira, bahagia atau bagaimana, Mas? Apa konstituen panjenengan? Gimana, Mas Ferdi? Nah, ini guru ini kan tanda petik nih Mas. Ada yang berpura-pura siap, ada yang siap-siapan, ada yang ketakutan. Ya udah dilaksanakan. Apakah Anda siap melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar? Siap. Ya, begitu pas pelaksanaannya, ya alhamdulillah ada amburadul gitu kan. Alhamdulillah agak amburadul gitu. Jadi itu ya kami juga sekali lagi menghimbau kejujuran guru ini memang perlu digali. Jadi jangan sampai dia kesannya ya menerima terpaksa, tapi kalau udah ini ya, mengeluhnya di belakang gitu. Ya, artinya kita juga ke depan untuk kepada Mas Multi, guru harus menjawab. Nah, Ya. untuk kurikulum kami berharap kepada Mas Multi, jadi sifatnya loose leaf aja. Kalaupun ada perubahan, saya rasa perlu kita tidak boleh menolak adanya suatu perubahan. Itu prinsip. Tapi kan tidak semuanya langsung berubah. Misalnya kalau kita ini dari dulu mulai saya dari mulai dari yang 2002 tuh kurikulum apa Mas namanya 2002 APSP. uh, bukan 2002 itu bukan 13. 2002 itu berbasis kompetensi Kompetensi. ya KBK 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 KBK. KBK. kemudian KTSP, Kurpilas, dan saya mengatakan kalau bisa itu namanya loose leaf aja. Loose leaf itu misalnya bab 1 sampai bab 12, sebuah buku misalnya. Yang nggak cocok sekarang bab 3 mau sebab 4. Ya udah ditarik aja.
Nah, bab 3 bab itu yang diperbarui dan dicetak kembali. Yang masih berlaku bab-bab yang memang tidak diambil. Nah, artinya juga tidak ada kesulitan bagi guru untuk sebagai bahan ajar kalau terjadi keterlambatan pengiriman. Kalau terjadi keterlambatan si penulis buku itu yang dicabut babnya belum terselesaikan. Jadi guru juga bisa ngajar. Kalau sekarang kan ditarik, guru nggak ada bahan ajar. Hmm. Itu kan menyulitkan. Jadi sekali Tapi lagi saya orang yang tidak alergi perubahan kurikulum, tapi jangan semuanya dibredel, tapi diambil yang memang masih bisa dipakai, silakan. Yang nggak bisa dipakai ditarik. Nah, kecuali sudah sangat prinsip, Mas. Nah, menurut Mas Yanto gimana? ya memang begitu ya. Jadi artinya kurikulum itu hanya baik pada zamannya, gitu loh. Prinsip. Hmm, Karena itu ketika Mas Panjenengan tadi berbicara relevansi, yang nggak relevan ya harus diperbaiki, mau tidak. ya, Tapi hmm, konstituen Panjenengan itu pernah curhat ya kepada Mas Ferdi. Mas, tolong ini misalkan apakah itu PMM itu disederhanakan karena guru telah disediakan untuk mengupgrade dirinya itu dengan platform Merdeka Mengajar dan sebagainya. Apakah ada guru kesulitan melaksanakan itu di apa konstituen Panjenengan, Mas? Atau oke-oke semua? Gimana, Mas? ada Mas, pasti ada dan banyak. Jadi paling tidak kan gini, soal sekali lagi ya listrik. Tidak semuanya juga sama. Lagi-lagi soal koneksitas internet. Hmm. Nah, lagi-lagi yang ketiga, ini nggak disadari. Dan ini cukup banyak untuk memberikan laporan tadi dimasuk PMN itu kan juga memberikan mendownload. Itu kan butuh pulsa, Mas. Ya. Dan saya nggak tahu apakah pernah dihitung, cuma saya pernah bertanya. Nah, ini kalau ditanya soal masalah, yaitu tiga mendasar itu tadi masalah utamanya. Termasuk juga peralatan yang dimiliki. Dia punya laptop, dia punya komputer, tapi ya sudah sedikit usang, kan gitu kan. Sementara Chromebook yang dikirim katanya juga menimbulkan berbagai masalah Chromebook gitu kan. Nah, Hmm. saya kembali kepada pertanyaan Mas Cianto yang jadi hal itu, yang tiga itu yang mendasar, artinya yang memang menjadi masalah krusial. Jadi pertama listrik, kedua koneksitas internet, yang ketiga ya pulsa. Kenapa? Ketika mendownload juga memberikan data sebuah pengiriman ataupun untuk mendapatkan informasi. Nah, akhirnya saya coba menghitung berapa sih keperluan dalam proses belajar mengajar 1 bulan untuk mendownload sebagainya dan juga memperlancar dan komunikasi dan sebagainya. Halo, Mas. Itu ya relatif sudah minimal pulsanya yang dibutuhkan ya. Kan kalau 3 juta guru ya tali ya 120.000 per bulan kali setahun berapa triliun tuh. Hmm. Dulu, dulu sejak awal nggak disiapkan Mas itu. Misalnya punya program PMM, kemudian perlu bantuan pulsa itu nggak ada pembicaraan di Komisi 10. Ya, kan selama ini kan ketika melakukan kebijakan tidak pernah dilakukan secara kajian komprehensif dan utuh dan melihat seluruh aspek. Hmm. Ya Ya. artinya oke, itu menjadi beban guru ketika dia mendapatkan namanya tunjangan sertifikasi. Tapi kalau ini berlanjut terus kan harusnya menjadi sebuah biaya tetap dari sebuah proses pembelajaran. Nah, itu yang harusnya juga menjadi katakanlah konsekuensi logis sebuah kebijakan, berarti ini harus diiringi. Ya Oke. dulu sih ada bantuan-bantuan kayak gitu, bantuan-bantuan, tapi pertanyaannya kan tidak tetap dan nilainya nggak pasti dengan angka segitu. Kalau dihitung kan coba ya 120.000 kali 12 kan paling 1.400.000 Mas. Hmm. Kan 3 juta berapa triliun, nggak ada, nggak disiapkan secara khusus. Jadi artinya di sini evaluasi yang menjadi penilaian kami kalau kita lakukan evaluasi
ada ketidakkonsistenan juga dalam membuat kebijakan publik di dunia pendidikan. Gitu, Mas. Ya, artinya kurang kafah kalau dalam bahasa agama. Melihat bagaimana yang harusnya terjadi, diserahkan begitu saja, padahal itu berbiaya. Baiklah, Mas Ferdi, saya kira bincang yang kita ini insya Allah menjadi inspirasi dari Amin. Dan mudah-mudahan ketemu lagi minggu depan, Mas Ferdi. Harus kita ketemu lagi, karena nggak ketemu dengan Suyanto.id merasa bagaikan taman tak berbunga. Luar biasa, itu yang menyebabkan Mas Ferdi selalu diikuti oleh netizen dan juga oleh para pemilihnya untuk diantar menjadi wakil rakyat di DPR. Terima kasih, Mas Ferdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti.